Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini gue pengen sharing-sharing nih, berbagi ilmu tentang seputaran rumah tangga. Nah, menurut kamu, saya mau tanya nih ya, sikap seorang istri yang membantu keuangan keluarga, ya, terus melalui dengan jalan, ada yang melalui dengan keartisan, ada yang melalui tentang kegiatan sosial misalkan dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang di sekolah karena ada anaknya di situ yang sekolah. Nah, setidaknya dia sudah membantu anak dan membantu orang lain juga kan kalau di sekolah. Ada yang di lingkungan warga seperti KRT-an, sekretaris RT, KRW-an gitu, kelurahan dan warga sekitar. Ada yang membantu seperti di makalar tanah atau berbagi info tentang dia jalan kemana. Mungkin di kita biasa aja, tapi kita nggak tahu ternyata di luar sana luar biasa tanggapannya. Jadi sebenarnya salah nggak sih kita tuh berbagi info? Ada iklan ya. Emang nggak sopan. Jadi itu kita berbagi info tentang yang kita singgahi, yang kita jalani, yang kita pijak, yang kita rasakan, seperti itu. Jadi tuh update banget infonya. Terus kalian juga info yang di share bisa dicari orangnya dan mudah gitu. Nah, di sini saya sharing saya tuh tentang istri ya, yang membantu perekonomian keluarga. Dan istrinya ini sangat supel, dia supel banget. Jadi itu terkenal di mana-mana. Poinnya cuma satu, dalam pikiran dia tuh umur makin bertambah, ya kan? Umur makin bertambah, usia bertambah. Kita tuh bukan tambah muda, tapi bagaimana dengan usia kita bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendiri, untuk keluarga. Itu poinnya kalau menurut saya ya. Terus sekian umur kita yang kita gunakan, apa aja yang udah kita lakukan gitu kan? Apa aja yang udah kita lakukan, apa aja prestasi kita. Nah, sebelum hari tua itu datang, saya selama kita masih menjalani hidup, masih sehat walafiat, nggak ada paksaan, dia senang jalaninnya, yang penting happy, bahagia. Karena bahagia lahir batin itu letaknya ada di hati, bukan karena paksaan. Jadi tuh bagaimana menurut kalian tuh istri yang supel seperti ini dengan mempunyai pasangan yang kebalikannya? Aduh, pasti ujian banget ya, banget itu. Dan sering-sering istighfar karena di satu sisi dia berbuat baik, tapi di sisi lain dia nggak baik gitu. Jadi padahal dia tuh mau berbuat baik, tapi dibikin jadi nggak baik. Nah, gimana tuh? Itu ujian banget. Emang setiap manusia itu pasti ada ujiannya, dan itu perlu karena untuk menguatkan mental kita juga. Bener, ada orang baik dan ada orang jahat, ada pro dan kontra, itu perlu ada. Tapi bagaimana kita menyikapinya, dan itu bisa jadi pundi-pundi. Seriusan, gue nggak kebayang ya. Dari contoh ya, kita dijulitin, digibahin, berapa banyak orang malu digibahin, dijulitin, stres, dibully, bahkan stres.
ya, stres, depresi, kepikiran. Tapi di balik itu semua bisa jadi sumber rezeki. Percaya nggak percaya, tapi gue ngerasain sih iya ya, asli. Nah, jadi dari pengalaman kita hidup, semakin kita keras, semakin kita sering ditimpa ujian, semakin dewasa. Jadi tergantung kita, pola pikir kita, mindset kita bermain apa nih. Kalau misalkan kita berpikir positif, ya tertuangnya juga hasilnya juga positif. Tetap balik lagi, manusia itu hidup pro dan kontra. Nggak ada yang namanya mulus-mulus. Ya memang makanya diciptakan surga dan neraka itu ya seperti itu. Jadi kita mau milih yang mana. Semua tergantung pilihan kita. Kita dewasa, kita baik, kita supel, kita sopan, sama siapapun aman. Mau kemana juga aman. Ada di sisi kita udah baik, udah sopan, udah santun, udah yang positif sudah kita tuangkan, pasti ada percikan-percikan. Nah, dari sekian kita 1000 kebaikan, mungkin akan tercuat yang diingat keburukan. Itu ada ya pepatah seperti itu. Tapi bagaimana balik lagi kita menyikapinya? Sudahlah, hidup itu ya seperti itu, ngalir aja. Semua akan ketemu pada titik akhirnya. Semua itu bakalan, setiap manusia itu akan menemui titik di mana dia akan berdiri, posisi di mana dia akan menapakkan kaki. Karir, kesuksesan, apapun itu, semua pasti punya titik. Dari titik lemah, tengah, berat, bahkan sampai kesuksesan. Saya sih cuma satu poinnya, niatnya bermanfaat buat diri saya, buat keluarga, buat orang lain. Udah, bahagia dunia akhirat. Tua saya gak mau saya yang yang banyak masalah, yang sedih, yang ngurusin anak begini gitu. Saya gak mau kayak gitu. Saya mau tua saya tuh bahagia. Semua urusan segala yang berat-berat sudah saya lakukan di waktu saya muda. Jadi tuanya itu saya tinggal menikmati hasil apa yang saya kerjakan. Itu aja. Dan setiap manusia yang ada di dunia, semua akan kembali, semua bakalan pulang. Gak ada tuh namanya manusia di dunia itu diam aja di dunia, itu gak ada. Semua itu bakalan pulang. Pertanyaannya adalah, bekal yang kita bawa pulang itu apa? Kita aja mau pulang kampung aja pasti bawa bekal kan. Nah sama, selama kita hidup di dunia pasti kita akan dituntut harus membawa bekal. Karena bekal itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, dengan melalui bekal kita dari dunia sampai nyampe ke akhirat, yaitu dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, dengan perbuatan-perbuatan kita yang diridhoi oleh Allah, yang disukai. Ada perbuatan kita misalkan disukai oleh manusia tapi belum tentu disukai Allah. Nah, mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan nih, saya, kamu, Anda, kalian, semua yang mendengar ini, apapun yang kita kerjakan, mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan, kita disukai oleh manusia, disukai juga oleh Allah, diridhoi oleh manusia, diridhoi juga oleh Allah. Jadi jalan kita tuh lancar. Kita tuh hidup pengen sukses dunia akhirat. Lebih dari itu gak ada. Udah habis, ya kan? Mau ngapain lagi? Kita mau julid, kita mau ngomongin orang, kita mau apa? Udah nggak main. Umur kita udah panjang, ya nggak? Sekarang kita waktunya berkarir, cari keberkahan, cari kenikmatan dunia yang belum kita cari sampai akhirnya kita menemukan titik sukses kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah meridhoi setiap apa yang saya lakukan, memuluskan, melancarkan
Setiap apa saya punya hajat, kamu, saya, Anda, semoga dilancarkan. Sehat selalu, karena sehat kita bisa melakukan semua aktivitas yang kita sukai. Tanpa saya sadari, saya bicara sampai berlinang air mata, karena ini bicara tentang hati dan perasaan yang saya rasakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.